Menurut Muhammad Sagaf STMT, seorang pengajar di Universitas Islam Sultan Agung, gaya adalah suatu aksi yang diberikan pada suatu benda yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berhenti dari gerakannya. Gaya juga memiliki sistem, dan sistem gaya terdiri dari besar gaya, umumnya neuton atau vektor, dan ditangkap yang digambarkan dengan anak panah. Ketika sebuah benda diberikan sebuah gaya, maka akan timbul sebuah efek eksternal dan internal. Contohnya adalah sebuah botol ini. Jika diberikan gaya eksternal, yaitu gaya butir, maka akan timbul sebuah efek internal, yaitu tegangan tangensial. Untuk mendemonstrasikan contoh lain, di sini saya memiliki sebuah penggaris yang ditumpu pada kedua ujungnya. Lalu ketika saya tekan penggaris ini yang gaya eksternalnya adalah gaya tekan, terjadi sebuah dislokasi atom pada struktur atom di dalamnya yang membuat penggaris ini dapat membentuk sebuah lengkungan terbalik. Transmisibilitas gaya. Apa itu transmisibilitas gaya? Di sini saya memiliki sebuah miniatur forklift. Ketika saya berikan gaya dorong pada miniatur forklift ini, ia bergerak maju. Sekarang, ketika saya tarik fork pada forklift ini, ia juga bergerak maju. Inilah yang disebut sebagai transmisibilitas gaya, di mana posisi titik tangkap gaya dapat kita ubah selama ia masih dalam satu garis gaya yang sama atau line of action yang sama. Gaya terbagi menjadi 3, yakni kontak force, body force, dan aksi reaksi. Untuk lebih mudah memahaminya, saya akan menggunakan forklift untuk mendemonstrasikannya. Teman-teman masih ingat kan, ketika mobil ini diberikan gaya dorong, mobil bergerak maju. Di sini terjadi kontak force, yakni jari yang menekan mobil, dan juga gaya gesek dari roda yang menyentuh permukaan meja. Semua benda di alam semesta ini yang kita ketahui pasti memiliki massa. Contohnya adalah kotak kayu ini yang akan saya letakkan pada fork di forklift ini. Benda ini memberikan sebuah gaya tekan akibat beban yang dimilikinya. Inilah yang disebut sebagai body force. Fork ini memiliki kemampuan untuk menahan beban dari kotak kayu di atasnya. Inilah yang disebut aksi reaksi. Dan karena ia mampu menahan beban di atasnya, maka ini disebut dengan istilah F atau gaya sama dengan 0 dan momen sama dengan 0. Artinya teman-teman, fork ini ternyata juga memberikan sebuah gaya untuk menahan beban di atasnya. Namun ketika saya meletakkan benda yang memiliki nilai massa lebih besar dari kotak kayu, fork ini bergerak. Kondisi ini disebut sebagai F tidak sama dengan 0 dan momen tidak sama dengan 0. Karena gaya yang diberikan oleh massa benda lebih besar dari reaksi yang diberikan oleh fork. Tidak selalu gaya berasal atau datang dari satu arah saja. Jadi, gaya datang dari berbagai arah. Contohnya adalah meja ini yang ditarik. Ketika dari satu arah, maka meja ini bergerak maju. Namun, ketika ada dua orang yang menarik meja ini dan datang dari arah yang berbeda, maka terjadilah perpotongan arah gaya. Hal ini disebut sebagai concurrent force atau gaya yang terbagi ke berbagai arah. Sistem gaya pada dua dimensi sangatlah bervariasi. Namun, sangat umum dalam kasus-kasus khusus bahwasanya sistem gaya dua dimensi akan bermain pada aksis X dan aksis Y. Untuk contoh kasus di sini, ada sebuah kasus yang berhubungan dengan gaya dua dimensi, yaitu momen, yang dapat meliputi perhitungan dengan ukuran panjang, sudut, dan besar gaya serta arah gaya. Di sini ada contoh soal 2 garis miring 6. Gantilah gaya horizontal 400 Newton yang bekerja pada pengungkit dengan sistem setara, equivalent system, yang terdiri dari sebuah gaya di O dan kopel yang berlawanan arah dengan jarum jam. Solusi: kenakan dua buah gaya 400 Newton yang sama besar dan berlawanan di O dan kopel yang berlawan arah dengan jarum jam.
Di sini kita menggunakan rumus dasar momen, yaitu M atau momen sama dengan F dikali D. F adalah besar gaya dan D adalah panjang lengannya. Kemudian kita akan memasukkan angka-angka ke perhitungan. Di sini M sama dengan 400 Newton dikalikan dengan 0,2 meter sin 60 derajat. Di sini ada sudut sin 60 derajat karena adanya sudut kemiringan. Bisa langsung kita kalikan dengan angka-angka, khususnya angka panjang. Hasilnya adalah momen sama dengan 69,3 Newton meter.